Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Agustina, mahasiswi dari STEM Mikroya Kisaran. NIM saya 20220379. Jurusan saya Sistem Informasi, kelas saya SI 2C. Di video kali ini materi kita tentang memori. Seperti biasa, video ini tugas dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Maulana Dusena Eskom MKOM. Langsung saja kita bahas materi kita kali ini, yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama di Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai memori internal dan kemudian selanjutnya membahas memori eksternal. Perlu dijelaskan sebelumnya perbedaan keduanya yang sebenarnya fungsinya sama untuk penyimpanan program maupun data. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I atau O seperti disket dan hard disk. Kemudian operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau O. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya 1 kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Gambar ini menjelaskan operasi sel memori. Umumnya sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Pertama, terminal sel berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Kedua, untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau O. Ketiga, untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Kemudian saya akan jelaskan karakteristik sistem memori. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Karakteristik penting sistem memori saya sajikan dalam tabel di atas. Dilihat dari lokasinya, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti I atau O. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama.
Tiga konsep yang berhubungan dengan satuan transfer yaitu 1. Word merupakan satuan alami organisasi memori. 2. Addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. 3. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. Perbedaan tajam yang terdapat pada sejumlah jenis memori adalah memori aksesnya. Terdapat 4 macam metode, yaitu 1. Sequential access, memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. 2. Direct access, sama sequential access, terdapat share, read, atau write mechanism. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. 3. Random access, setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Jenis tipe fisik memori yang digunakan saat ini adalah memori semikonduktor dengan teknologi VLSI dan memori permukaan magnetik seperti yang digunakan pada disk dan pita magnetik. Selanjutnya, keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Berapa banyak, berapa cepat, dan berapa mahal? Pertanyaan berapa banyak adalah sesuatu yang sangat sulit dijawab. Karena berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangat relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah. Namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa semakin menurunnya hierarki, maka hal berikut akan terjadi, yaitu 1. Penurunan harga atau bit, 2. Peningkatan kapasitas, 3. Peningkatan waktu akses, 4. Penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Kemudian jenis memori random access. Semua jenis memori yang dibahas pada bagian ini adalah berjenis random access, yaitu data secara langsung diakses melalui logik pengalamatan wired in. Pada gambar berikut adalah daftar jenis memori semikonduktor utama. Daftar jenis memori semikonduktor utama yaitu RAM, ROM, PROM, EPROM, flash memory, dan EPROM. RAM atau Random Access Memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. RAM statik maupun dinamik adalah volatile, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan rapat sehingga lebih murah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. Kemudian ROM atau Read Only Memory sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM, disingkat ROM. ROM dan PROM bersifat non-volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah read-only memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EPROM, EEPROM, dan flash memory. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan memori yang dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate.
Bentuk memori semikonduktor terbaru adalah flash memory. Memori ini dikenalkan tahun 1980-an dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik. Seperti halnya EEPROM, flash memory hanya membutuhkan sebuah transistor per byte sehingga dapat diperoleh kepadatan tinggi. Sekian video dari saya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.